Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 22 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 8 ayat 6 sampai 13. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan.' Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
kita semua adalah orang terpanggil. Ketika dalam kehidupan menggereja, kita mendengar kata panggilan, maka spontan yang terlintas dalam pikiran kita ialah orang-orang berjubah, entah itu pastor atau romo, frater, bruder maupun suster. Ada suatu kesan umum di antara umat beriman bahwa yang dimaksud dengan panggilan itu ialah ketika orang memilih jalan hidup khusus menjadi rohaniwan rohaniwati. Kesan umum ini bisa jadi membuat banyak orang Kristen merasa bahwa tugas mewartakan Injil itu hanya menjadi tugas para rohaniwan rohaniwati. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pada hari ini mengangkat kisah tentang panggilan murid-murid Yesus. Mereka dipanggil dari latar belakang yang berbeda dengan karakter mereka masing-masing. Mereka dipanggil dengan tugas khusus, yaitu menyertai Yesus dan memberitakan Injil. Dalam kitab suci dikatakan bahwa ternyata murid-murid Yesus ini tidak hanya 12 orang saja, tapi ada kelompok besar lain, murid-murid Yesus yang juga diutus untuk mewartakan Injil. Sesudah kebangkitannya, Yesus bahkan menyatakan dengan lugas, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kita dipanggil dengan berbagai macam latar belakang dan profesi kita. Kita diberi misi dan tugas yang sama, yakni menyertai Dia dan mewartakan Injil. Tugas ini secara lebih jelas diajarkan oleh gereja kepada kita bahwa mereka yang terbaptis menerima martabat imamat rajawi. Kita dipanggil untuk mewartakan Injil dalam tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita menguduskan diri dan sesama melalui doa-doa dan berbagai tindakan pengudusan. Sebagai nabi, kita diutus untuk mewartakan Injil lewat kata dan tindakan kita, termasuk dengan tegas dan konsisten menyatakan sesuatu sebagai salah atau benar. Sebagai raja, kita diutus untuk memimpin diri dan sesama kita untuk senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kepada jalan keselamatan. Semoga demikian. Amin.